adalah Injil. Tidak ada kitab Kristen itu di luar ditulis judulnya Injil. Enggak pernah ada itu. Kitab Kristen itu enggak pernah ada judulnya Injil. Kitab Kristen itu judulnya New Testament, perjanjian baru. Enggak pernah tertulis kitab suci Kristen itu di luarnya Injil, enggak ada. Orang Kristen aja enggak mengakui, antum yang akui. Isi daripada kitab Kristen itu adalah makna filosofis spekulatif, filsafat. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Menerjemahkan setiap ayat dalam Bible Kristen harus ditafsir secara filsafat. Maka mereka mentuhankan Tuhan mereka dengan cara metodologi filsafat. Selama ini kita terjebak. Orang katakan Zakir Naik katanya jago, Zakir Naik itu hebat, Zakir Naik berdebat. Kalau berdebat masih petik ayat dibandingkan dengan Quran, ambil Quran dibandingkan dengan Bible, itu bukan debat ahli, itu debat orang awam, debat alegoris, hanya mencari pemaknaan secara harfiah. Maka yang akan terjadi sama-sama kuat. Lakum dinukum waliyadin. Saya kalau mau debat dengan pendeta, kalau jadi tanggal 26 Oktober, ketika duduk di meja debat, sebelum berdebat saya akan tanya, antum sudah sunat atau belum? Itu yang saya mau tanya dulu. Kenapa Bapak tanya begitu? Ya karena Tuhanmu di dalam Bible-mu sendiri disunat. Bukan dibaptis, tapi disunat. Mana yang lebih Anda percaya? Dibaptis atau disunat? Semua kata-kata yang disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin alias Tuhan Sang Pencipta terungkap dalam ucapan dan kata-kata dari para nabi. Kalau bulan di kepala saya ini ada 13.766 pertanyaan. Itu baru yang termudah. Jangan cari ayat. Dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat. Silakan kau para pembohong, ahli kitab, pendeta, kau bawa kitabmu satu kontainer. Seperti dulu waktu Prabowo membuktikan barang bukti, satu kontainer. Saya nggak pakai barang, nggak akan bawa kitab. Dan jangan pernah berharap saya juga akan memakai Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu bukan kitab perbandingan. Saya sudah tonton orang berdebat, baik debat secara internasional, debat dunia, maupun debat secara nasional. Saya sudah tonton. Bukan debat ilmiah, karena dari pihak Islam bukan asli, bukanlah orang yang pernah belajar tentang Kristolog. Jadi dia nggak paham tentang antropos, visual, physical daripada Al-Masih. Saya orang yang langsung bertatapan, berhadapan dengan kultur dan budaya Israel. Tahu persis riwayat sedetil mungkin tentang orang yang bernama Isa Al-Masih, atau dalam bahasa asli di kampungnya Joshua Hamashiach. Hafal betul saya. Dunia sudah menipu kita selama ini. Orang Islam pun ikut-ikutan menyebutnya Injil Kristen palsu. Mana ada kitab Injil palsu? Injil itu adalah firman yang saya sampaikan tadi ketika Isa mengatakan akan datang min badismuhu Ahmad wa itzqala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat mubasyisran bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Itu Injil. Oke teman-teman,
Tadi kita sudah mendengar bagian yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, di mana dia katakan bahwa dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil, ya, dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni tidak terdapat tertulis tentang Injil, ya, hanya tertulis tentang Perjanjian Baru. Betul. Di depannya memang tertulis Perjanjian Baru. Tetapi ketika kita buka mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana tertulis tentang Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Jadi jelas bahwa Ustadz Yahya Waloni tidak tahu tentang Bible. Dia tidak tahu tentang Alkitab, ya. Dia hanya sembarangan bicara saja. Saya sarankan bagi teman-teman, ya, kalau memang ingin mentahu kebenaran tentang Alkitab, ya, coba beli Alkitab dan lihat, ya, memang betul depannya itu tertulis Perjanjian Baru, tetapi ketika kita buka, maka kita akan mendapati di sana Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Jelas, saudaraku saudara Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni itu bukanlah kebenaran, ya. Dia hanya mengada-ngada yang dikatakan bahwa tidak tertulis Injil. Bahkan dikatakan orang Kristen tidak mengakui Injil. Salah, ya. Orang Kristen, ya, mengakui adanya Injil, adanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua itu Injil dan semua itu tertulis di dalam Alkitab. Ada tertulis Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Jelas-jelas tertulis di dalam Bible, ya. Jadi kalau bicara kebenaran, bicaralah sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Sebagai ustadz seharusnya bicara tentang kebenaran, ya. Meskipun dia suka membahas tentang Alkitab, bicaralah tentang Alkitab, tentang kebenaran. Jangan memutarbalikkan fakta, ya. Kami sebagai orang Kristen mengakui bahwa ada Injil di dalam Bible dan ada 4 Injil di dalam Bible. Sekali lagi, ada 4 Injil di dalam Bible dan kami akui itu ada, ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen tidak mengakui Injil, salah. Kami mengakui adanya Injil, ya. Ada 4 Injil di dalam Perjanjian Baru, ya. Semoga video ini bisa dimengerti. Dan kalau memang teman-teman ingin mencari tahu, coba lihat Alkitab, ya. Kalau tidak ada, beli Alkitab. Kalau tidak mau beli, buka saja Perjanjian Baru dan mulailah dari Matius. Di sana jelas tertulis Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Jadi benar, di dalam Bible ada 4 Injil, bukan tidak ada. Dan orang Kristen mengakui adanya Injil di dalam Perjanjian Baru, ya. Semoga Anda paham dengan Bible Ustadz Yahya Waloni. Dan ketika Anda bicara tentang Bible, bicaralah yang semestinya tertulis. Jangan diputar-putar, kasihan, ya. Nanti kamu dicap adalah ustadz yang suka berbohong. Oke? Demikian video ini. Kami tidak membenci, tapi hanya memperingatkan saja supaya ketika menyampaikan ceramah tentang Bible tidak salah, ya. Supaya apa? Anda memang benar-benar paham tentang Bible. Kalau memang Anda menyampaikan Bible sesuai dengan kebenarannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.